Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini bersama-sama kita akan datang di hadapan Tuhan. Mari kita mau sama-sama memuliakan Tuhan sebab kita percaya Dia hadir tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mulia
sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan, kemuliaan, sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Setiap manusia menyembahkan kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik akan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Puji nama Tuhan pagi hari ini. Kita percaya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia meninggalkan Roh Kudus buat setiap kita. Dia akan menuntun kita, Dia akan terus mengurapi kita. Kita percaya bahwa pengurapan Tuhan sediakan tanpa batas buat kita. Pagi hari ini mari umat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau minta pengurapan daripada Tuhan memenuhi setiap kita. Beri hati boleh mengalami Tuhan, terima kepenuhan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ya berikan Roh Kudus-Nya
menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku
Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Terpujilah namamu ya Bapa di sorga. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang sudah naik ke surga, yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi pengantara kami, berdoa bagi kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu ya Roh Kudus, Allah yang beserta kami, Allah yang tinggal di dalam kami, Allah yang menolong kami, menghibur kami, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami berjalan sendirian. Bersamamu kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, ya Roh Kudus. Engkau tinggal di dalam kami, Engkau bergerak melalui setiap kami untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas hidup kami di bumi ini seperti di sorga. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan, berbicara kepada kami, urapi setiap kami. Kami siapkan hati kami siapkan telinga pendengaran kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Shalom, bisa lambaikan tangan shalom. Saat duduk salami 3, 4, 5 orang di sekitar saudara. Katakan Tuhan kita baik. Tuhan Allah kita menyertai kita. Silakan duduk. Senang sekali bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua di sini. Saya percaya Bapak Ibu juga senang ketemu saya, amin. Yang pasti kita semua senang ketemu Tuhan pagi ini. Amin. Selamat merayakan ya hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan di sorga menjadi pengantara bagi kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita, melakukan perkara-perkara yang besar melalui hidup kita. Hari ini saya ingin sharing dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 21. Kisah Rasul pasal 3 ayat 21, firman Tuhan berkata bahwa Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Hari ini kita mau memperingati kenaikannya ke sorga. Dia ada di sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dikatakan dia harus tinggal di sorga sampai pemulihan, sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Baru setelah itu nanti dia datang untuk kedua kalinya menjemput kita semua. Nah, saya percaya kita semua sedang menanti kedatangannya, amin. Sampai pada waktu itu, waktu Tuhan menjemput kita, maka di sini dikatakan akan terjadi pemulihan terhadap segala sesuatu. Dan pada akhirnya nanti pemulihan itu membawa orang-orang kepada keselamatan. Semua orang mendengar Injil. Saya percaya juga yang mendengar Injil akan dipulihkan. Dan setelah itu Tuhan akan datang menjemput kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita pelajari Kisah Rasul pasal 3 ini kan berhubungan dengan Petrus dan Yohanes yang melakukan mujizat hari itu. Pada jam sembahyang, kalau kita baca di ayat 1, menjelang jam sembahyang, Petrus dan Yohanes datang ke bait Allah. Ya, dikatakan sekitar jam 3 petang dikatakan. Nah, ada seorang laki-laki yang sejak lahirnya itu lumpuh. Sama teman-teman, sama keluarga ditaruh di pintu gerbang bait Allah, gerbang indah.
untuk minta sedekah. Kita tahu cerita itu, ya waktu Petrus dan Yohanes datang, dia minta sedekah. Lalu Petrus dan Yohanes bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangun, bangkitlah dan berjalanlah. Hari itu terjadi mujizat Bapak Ibu, orang yang seumur hidupnya lumpuh, tapi hari itu berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya karena kuasa Roh Kudus yang menyertai Petrus dan Yohanes. Nah, di sini dikatakan menjelang waktu sembahyang pada jam 3 petang terjadi mujizat itu. Nah, ini bagian daripada khotbah Petrus setelah itu, ya. Mereka bertanya, ya, ada apa ini, bla bla bla. Nah, salah satu bagiannya dia menyampaikan ini dalam khotbah dia, ya. Bahwa Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah, saya ingin bawa kita di sini untuk melihat bahwa ada hubungannya, ya, kalau kita perhatikan dengan seksama nanti, jam-jam sembahyang yang kita lakukan itu ada hubungannya dengan pemulihan. Amin. Sebelum Tuhan datang, maka kita akan dipulihkan, mengalami pemulihan-pemulihan. Gereja Tuhan akan dipulihkan, dunia akan dipulihkan. Tapi itu semua berhubungan dengan jam sembahyang. Jam sembahyang yang kudus. Karena mujizatnya terjadi pada waktu menjelang jam sembahyang. Ketika Petrus dan Yohanes mau naik, ya, ke bait Allah untuk berdoa, seperti yang biasa dilakukan, seperti yang setiap hari dilakukan. Nah, saya ingin bawa kita untuk lihat ini. Bahwa Tuhan akan datang hari, sekarang ini Tuhan masih di sorga, tinggal di sorga. Sampai kita dipulihkan. Maka pemulihan ini berhubungan dengan kedatangan Tuhan nanti. Untuk mempercepat pemulihan itu, maka kita bagian gereja Tuhan adalah apa? Seperti Petrus dan Yohanes. Bergerak dalam kuasa Roh Kudus dan memperhatikan jam sembahyang yang kudus. Nah, saya ingin bawa kita untuk melihat ini bahwa jam sembahyang ini berhubungan dengan pemulihan, ya, berhubungan dengan keselamatan. Pemulihan yang kita lihat di sini adalah kesembuhan dan keselamatan. Orang ini tidak hanya disembuhkan, berjalan, tapi juga dia diselamatkan. Mengikuti Tuhan, menjadi murid Tuhan. Nah, Kisah Rasul pasal 15 ada cerita, ya, tentang Paulus dan Barnabas, ya. Untuk mengingat saja, ya, pada waktu itu mereka ada di Antiokhia. Nah, dikatakan begini, beberapa orang dari Yudea itu datang ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ yang sudah mendengar Injil lewat Paulus dan Barnabas, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi mereka menekankan bahwa orang-orang ini dari bangsa lain, bukan orang Yahudi, itu harus disunat. Karena yang dilayani oleh Paulus Barnabas ini adalah orang-orang bangsa lain yang bukan Yahudi. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu, jemaat Antiokhia ini pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Berdirilah Petrus dikatakan dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaran mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya.
Ternyata Petrus adalah orang pertama yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa lain. Kepada siapa? Kepada perwira di Kaisaria yang namanya Cornelius. Waktu Petrus dapat penglihatan itu. Binatang-binatang yang haram yang disuruh makan itu. Dia nolak, 3 kali dia tolak. Tapi pada akhirnya dia mengerti bahwa penglihatan itu ternyata berbicara tentang keselamatan yang Tuhan mau berikan kepada bangsa lain. Dan Petrus adalah orang pertama. Di situ disebutkan. Cornelius diselamatkan. Baru setelah itu Paulus dan Barnabas dan seterusnya. Setelah mendengar itu dikatakan maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaran mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, maka berkatalah Yakobus. Nah ini yang saya mau bawa kita tuh kemari. Bahwa pemulihan ini itu berhubungan dengan keselamatan. Yakobus berkata begini, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain. Yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi yang tertulis. Yakobus mengingatkan ada ucapan para nabi. Yang tertulis begini, kemudian aku akan kembali. Ya, itu di dalam Kisah Rasul pasal 15. Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari semula. Jadi Yakobus berdiri dan berkata bahwa memang sudah tertulis dari semula. Bahwa Tuhan akan memulihkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Supaya orang-orang dari bangsa lain yang tidak mengenal Allah akan menjadi milik Tuhan. Akan bertobat, akan disebut milik Tuhan. Tuhan yang melakukan semuanya itu. Karena apa? Karena pemulihan pondok Daud. Jadi Yakobus ingin menunjukkan bahwa Cornelius dan seisi rumahnya dan sahabat-sahabatnya, orang dari bangsa lain itu diselamatkan. Karena memang dari semula sudah disebutkan bahwa Tuhan akan memulihkan pondok Daud yang telah roboh. Dan itu berhubungan dengan apa? Keselamatan bangsa-bangsa. Di luar orang Yahudi. Yakobus mengutip dari Amos pasal 9. Ya, kita kembali lihat nih. Ini yang dikutip oleh Yakobus. Amos 9 ayat 11 dan 12. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Pengertian kita pondok Daud itu dari tenda. Kenapa ada pecahan dinding ini di sini? Nanti kita lihat saja, ya. Tangkap saja dulu. Ya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Dan segala bangsa yang kusebut milikku. Bangsa Edom ini adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semua ini. Jadi Yakobus ingin menunjukkan bahwa memang sudah dari semula. Sudah disebutkan bahwa Tuhan akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan itu berhubungan dengan apa? Keselamatan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi hari ini saya ingin bawa kita. Kristus tinggal di sorga.
sampai pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu ini berhubungan dengan apa? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Keluarga kita, saudara kita yang tidak mengenal Tuhan. Yang akan bertobat. Lewat apa? Lewat pemulihan Pondok Daud. Pondok Daud yang dipulihkan. Dan itu akan membawa keselamatan. Kita akan melihat keselamatan itu. Nah, hanya untuk sekedar pengetahuan kita ya soal Pondok Daud sedikit saja ya. Jadi setelah orang Israel masuk ke tanah Kanaan, dalam kitab Yosua dikatakan mereka berkumpul di Silo namanya. Ya, di Silo. Nah, di Silo itulah mereka taruh kemah, ya, kemah pertemuan. Ya, tabernakel Musa itu mereka taruh di situ. Dan mereka beribadah di situ. Hana membawa Samuel kepada Imam Eli itu di Silo, di rumah Tuhan. Nah, menurut sumber-sumber Talmud ini dari orang Israel asli, kemah pertemuan di Silo itu sekitar 369 tahun. Sampai pada zaman Eli. Kita tahu bahwa tabut Tuhan akhirnya dirampas oleh orang Filistin. Anak-anak Imam Eli mati. Imam Elinya juga mati. Ya. Selama 7 bulan ada di Filistin, mereka kena borok-borok. Lalu mereka mengembalikan itu. Ditaruh di daerah yang namanya Kiryat Yearim. Ya, ini hanya untuk mengingat. Saya percaya Bapak Ibu udah tahu semuanya. Lalu Daud ya bersepakat dengan tua-tua Israel untuk membawa kembali tabut itu ke Yerusalem. Tapi di tengah perjalanan mereka mengalami musibah. Usa disambar oleh api Tuhan karena dia mau megang tabut itu. Dan akhirnya tabut itu dititipkan di rumah Obed Edom selama 3 bulan. Nah, kira-kira perjalanan seperti itu. 1 Tawarik pasal 13 ayat 3 dan 16 ayat 1. Tentang Pondok Daud, berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Pada zaman Saul ibadah di rumah Tuhan tidak diindahkan. Sampai-sampai tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Daud ingin mengembalikan ini. Desire dia, kerinduan dia, itu bawa tabut itu kembali ke Yerusalem. Supaya dia bisa dekat dengan tabut Allah. Supaya dia bisa beribadah. Lihat hati Daud ini. Kenapa Tuhan begitu concern dengan Pondok Daud? Karena ini bicara tentang desire seorang yang luar biasa mengasihi Tuhan. Pingin membangun kembali ibadah. Seperti yang sebelumnya dilakukan. Tabut Allah itu dibawa masuk lalu diletakkan di tengah-tengah kemah. Di tengah-tengah pondok yang dipasang Daud untuk itu. Lalu Daud meninggalkan di sana di hadapan tabut perjanjian itu. Ini di Yerusalem. Itu Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu. Seperti yang patut dilakukan, biasa dilakukan. Sudah dilakukan oleh mereka dari zaman Musa. Setiap hari. Itu menjadi ketetapan Tuhan. Tuhan sendiri yang menetapkan mereka untuk ibadah. Tuhan panggil mereka keluar, bawa mereka keluar dari Mesir untuk beribadah. Biarkan mereka, anak-anakku, lepaskan mereka supaya mereka beribadah kepadaku. Tuhan tetapkan itu. Tuhan kasih tahu, ini ibadah yang harus kamu lakukan setiap hari. Lalu
Tetapi Zadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya, para imam ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan, yakni di Gibeon. Jadi tabutnya ada di Yerusalem, tetapi kemahnya ada di Gibeon. Jadi rupanya waktu pasukan Filistin datang maju menyerang Silo tadi, menghancurkan Silo, tampaknya kemah pertemuan itu sudah dipindahkan sebelumnya oleh mereka. Kemana? Ke Gibeon. Nah disitulah mereka ya ibadah. Di situ ada kemah pertemuan, peralatan semua ada di situ, meja pembasuhan, ya, meja-meja yang lain semuanya ada di situ, kecuali tabut yang dibawa ke Yerusalem. Jadi ada dua tempat ini. Di dua tempat ini Daud menetapkan bahwa, ya, dikatakan supaya pagi dan petang. Kapan Bapak Ibu? Pagi dan petang. Bilang sama-sama lagi dengan suara kuat, pagi dan petang. Dua ya, dua. Tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran. Bahkan Tuhan katakan, ini ketetapan bagimu turun-temurun selama-lamanya. Kalau dikatakan turun-temurun selama-lamanya, pertanyaannya, hari ini masih berlaku enggak? Iya, masih berlaku. Sampai pemulihan segala sesuatu. Karena ini berhubungan dengan pemulihan, Bapak Ibu. Dan supaya dikerjakan segala sesuatu yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Dan bersama-sama mereka ikut Heman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih yang ditunjuknya dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi di Yerusalem ada tabut, ada Asaf dan saudara-saudaranya di sana. Di sini ada Imam Zadok. Ada Heman dan Yedutun. Jadi Daud membagi di dua tempat ini. Nah di sini Asaf, Heman dan Yedutun mewakili orang-orang Lewi. Yang dikatakan tugas mereka adalah membantu anak-anak Harun, imam besar. Jadi ada imam besar, ada imam Lewi, anak Harun. Yang membantu anak Harun. Untuk apa? Untuk penyelenggaraan ibadah di rumah Tuhan. Mengawasi pelataran, bilik-bilik, pentahiran segala barang kudus, ya, mempersiapkan roti sajian, tepung yang terbaik, dan seterusnya. Dan satu lagi yang ditetapkan oleh Daud, selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang. Setiap pagi, demikian juga pada waktu petang. Jadi di Yerusalem dikorbankan persembahan, dikorbankan anak domba. Dan ada Asaf yang bernyanyi di sana. Di Bukit Gibeon ada Imam Zadok, anak-anak Harun. Mempersembahkan korban, anak lembu pagi dan petang. Lalu ada Heman dan Yedutun bersama saudara-saudaranya. Mereka menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Nah dari sini saya lihat begini Bapak Ibu, bahwa pemulihan Pondok Daud sebenarnya adalah pemulihan ibadah Bapak Ibu. Pemulihan jam ibadah. Bukan pemulihan pujian dan penyembahan. Selama ini kita berpikir pemulihan Pondok Daud adalah pemulihan pujian penyembahan. Tentang pujian. Tentang musik, tentang lagu. Enggak, di sini kita lihat bahwa pujian penyembahan itu hanya mengiringi korban. Yang utama adalah korban. Asaf, Heman dan Yedutun menyanyikan pujian. Karena Daud menetapkannya. Sementara korban dipersembahkan pagi dan petang. Maka anak-anak Lewi menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Tapi kita lihat bahwa pemulihan Pondok Daud sebenarnya adalah pemulihan ibadah kepada Tuhan. Pujian dan penyembahan hanya menyertai daripada ibadah itu. Amin. Bisa ngerti di sini ya? Perjalanan ini tentang Pondok Daud ini. Supaya nanti kita lihat nanti.
Ya, kita lihat bahwa sebenarnya yang Tuhan mau adalah kita memulihkan jam-jam ibadah kita. Jam sembahyang kita. Apa yang ditetapkan Tuhan? Keluaran 29. Ya, ayat 39-42. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu. 2 anak domba berumur setahun. Tetap tiap-tiap hari domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi. Dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Haruslah kau mengolahnya sebagai persembahan yang harum. Suatu korban api-apian bagi Tuhan. Suatu korban bakaran yang tetap. Di antara kamu turun-temurun. Di depan kemah pintu pertemuan di hadapan Tuhan. Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Kalau Tuhan berfirman sama kita, mujizat pasti terjadi. Amin. Kalau Tuhan berfirman pada kita, pemulihan pasti terjadi. Tuhan bilang kan tebarkan jalamu sebelah kanan. Mujizat terjadi. 153 ikan besar-besar. Tanpa mengoyakkan jala. Diangkat, ditangkap oleh murid-muridnya. Tuhan berfirman lewat Petrus, demi nama Yesus orang Nazaret, bangunlah, berjalanlah. Hari itu terjadi mujizat, sore itu terjadi mujizat. Karena firman Tuhan, amin. Kenapa Tuhan ingin memulihkan ibadah kita? Baik secara pribadi maupun secara kelompok. Karena Tuhan mau berbicara sama kita. Amin. Doa itu bukan seni berbicara kepada Tuhan. Oke. Doa itu bukan seni berbicara kepada Tuhan. Doa itu adalah seni mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Amin. Mau 1000 kata, 1.000.000 kata kita sama Tuhan indah-indah. Tuhan bilang bukan itu. 1 kata dari Tuhan. Mujizat terjadi. Amin. Kenapa Tuhan mau pulihkan Pondok Daud? Kenapa Tuhan mau pulihkan jam-jam ibadah kita? Baik secara pribadi maupun secara kolektif. Karena Tuhan mau bicara sama kita. Supaya mujizat terjadi. Supaya kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi ini melalui hidup kita. Dan baru tiba kesudahannya. Ketika semua dipulihkan. Yang setuju katakan amin. Ukupan dari wangi-wangian, ya di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi. Perhatikan jam ibadah ini. Apabila ia membersihkan lampu-lampu haruslah ia membakarnya juga. Apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja. Jadi selain korban domba, anak domba, ada dupa yang harus dipersembahkan. Ukupan yang kudus. Dari wangi-wangian yang ditetapkan. Kapan? Pagi dan petang. Bilang sama-sama lagi pagi dan petang. Ini yang ditetapkan Tuhan. Turun-temurun selama-lamanya. Dan inilah yang Tuhan mau pulihkan dalam hidup kita, gereja Tuhan. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah dinyatakan melalui hidup kita. Mujizat terjadi, orang dipulihkan, orang-orang diselamatkan. Amin. Saya percaya kalau kita lakukan ini, kita akan melihat mujizat terjadi. Nah saya percaya begini, Bapak Ibu semua punya jam-jam doa secara pribadi. Ada mungkin yang jam 4, ada yang jam 5, jam 6, jam 9, jam 10. Apapun itu, semuanya baik. Mau jam berapapun. Selama dia di bawah jam 12 itu namanya korban pagi. Amin. Kita di sini tiap hari doa. Jam 7 Pak ya. Ya 7:30. Itu korban pagi kita bersama-sama sebagai gereja di rumah. Sebelum datang ke sini kita sudah berdoa pagi hari. Mau jam berapa? Jam 5, jam 6. Enggak jadi masalah. Tergantung kita tidur jam malam tidur jam berapa. Kalau kita jam 8, jam 3 juga bisa bangun. Tadi pagi saya bangun jam 3. Karena tidur lebih awal. Tapi kalau saya tidur lebih malam, mau bangun jam 5 aja susah. Kenapa? Karena tidurnya jam 12, jam 1.
It's okay, nggak apa-apa, jangan merasa bersalah. Yang penting tiap pagi bakar korban untuk Tuhan. Amin. Lebih pagi lebih bagus. Tapi kalau enggak, harus masak dulu untuk anak-anak. Jam 9, jam 10, jam 11. Enggak apa-apa, yang penting bakar korban. Itu kelonggaran bagi kita, amin. Karena saya lihat Tuhan tidak menghakimi kita karena jamnya. Tapi yang kedua yang saya pingin tekankan kita, ini yang menurut saya ini yang harus kita lakukan. Adalah korban petang Bapak Ibu. Kisah Rasul 3 tadi, Petrus dan Yohanes itu mujizat terjadi menjelang waktu sembahyang. Dikatakan kira-kira jam 3 petang. Jam 3 itu Tuhan tetapkan untuk apa? Untuk korban pagi. Markus 1 berkata Yesus pagi-pagi benar. Dia berdoa. Nah itu korban pagi namanya. Yang ini namanya korban petang. Tadi saya bilang saya percaya kita semua jemaat di sini. Setiap kita mempersembahkan korban di waktu pagi hari. Masing-masing pribadi kita. Biasanya sih sendiri, sulit kumpul waktu di pagi hari. Kalau bisa itu jauh lebih baik. Tapi oke saja, yang penting korban. Yang penting ibadah sama Tuhan. Nah yang kedua ini yang korban petang saya ingin tunjukkan bahwa ternyata saya mempelajari mujizat-mujizat terjadi, banyak terjadi. Itu di waktu mempersembahkan korban petang Bapak Ibu. Sementara aku berbicara, Daniel 9 ayat 21, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat ya, dalam penglihatan yang dahulu, penglihatan yang sebelumnya itu. Pada waktu apa? Mempersembahkan korban petang hari. Jam berapa Bapak Ibu? Jam 3, sekitar jam 3. Jam 3 sore. Mujizat terjadi lewat Daniel. Saya ingin tunjukkan aja. Ya. Nabi Elia ketika tiba saatnya mempersembahkan kapan? Korban petang. TSI bilang saat itu adalah waktunya untuk mempersembahkan korban petang. Waktu itu dari mana dia tahu? Dari mana Elia tahu itu waktu untuk mempersembahkan korban petang? Dan tidak ada lonceng gereja pada waktu itu. Enggak ada alarm yang mengingatkan. Tapi karena memang Elia setiap hari mempersembahkan korban. Sebagai seorang nabi, sebagai seorang anak Tuhan. Dia biasa. Seperti Petrus dan Yohanes biasa. Kenapa? Karena ketetapan turun-temurun. Mereka biasa melakukan itu. Pagi dan petang, pagi dan petang, pagi dan petang. Kan ini dari pagi ceritanya ini. Elia membiarkan nabi-nabi Baal itu berdoa dengan cara mereka panggil nama dewa mereka toreh-toreh sampai berdarah-darah. Dia biarkan itu terus sepanjang hari itu. Sampai mereka kesurupan di situ dia biarkan. Tapi menjelang waktu sembahyang di petang hari, di sore hari kira-kira jam 3 itu. Kira-kira dia bilang begini, sudah. Ini waktu gua ya. Ini saatnya aku mau mempersembahkan korban. Dia tahu waktu itu. Spesifik. Saat mempersembahkan korban. Baru dia suruh atur persembahan. Potong. Ya. Lembu. Sapi. Dan dia mempersembahkan air. Sebagai korban curahan. Dan lihat apa yang terjadi. Tampilan Nabi Elia dan berkata, dia berdoa, ya Tuhan Allah Abraham, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku. Lalu turunlah api menyambar habis korban bakaran. Kayu, api, batu dan tanah itu bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Mujizat terjadi, keselamatan terjadi atas Israel. Karena ada seorang yang mempersembahkan korban. Pada jam sembahyang yang ditetapkan oleh Tuhan. Turun-temurun selama-lamanya.
Oh iya, ini dahsyat Bapak Ibu. Dahsyat, betul. Saya percaya Bapak Ibu akan mengalami hal ini. Kita korban pagi luar biasa. RDMB, Rumah Doa bagi Segala Bangsa. Dari zaman BRI. Ya, saya juga ikut di situ. Maksudnya ikut karena diundang. Masih persekutuan doa waktu itu. Luar biasa, saya bilang ini yang luar biasa memang. Seharusnya gereja seperti ini. Korban pagi. Cuma minta hikmat dari Tuhan. Minta bagaimana Tuhan. Mungkin secara pribadi dulu. Lakukan korban petang Bapak Ibu. Oh, mujizat pasti terjadi. Percaya. Zakaria sudah tua. Imam Zakaria. Ya, papanya Yohanes Pembaptis. Sudah tua. Gak punya anak mandul. Tapi ketika dia mempersembahkan korban petang. Waktu dia masuk terpilih untuk mempersembahkan korban. Dapat kehormatan. Imam itu itu kehormatan loh masuk untuk bawa ukupan itu. Kenapa? Karena zaman itu tuh imam itu sekitar 21-22 ribu orang. Jadi kalau ada yang terpilih hari itu, bahkan minggu itu rombongan Zakaria itu dapat undian mereka yang bertugas. Dan undian jatuh, Zakaria harus bawa persembahan. Apa yang terjadi? Malaikat muncul di situ. Bawa berita. Perhatikan tadi, kenapa Tuhan mau jam-jam, kita perhatikan jam-jam ibadah ini. Karena Tuhan mau berbicara sama kita. Hari itu malaikat, Tuhan lewat malaikatnya bicara sama Zakaria. Bahwa istrimu Elisabet akan mengandung seorang anak yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang akan membawa orang-orang Israel kembali bertobat dari pikiran yang sia-sia. Kelahiran Yohanes Pembaptis itu mujizat. Kapan beritanya didengar? Kapan mujizat itu terjadi? Waktu Zakaria sedang mempersembahkan korban pada petang hari Bapak Ibu. Kisah 15 tadi itu berhubungan dengan ini sebelumnya. Petrus bilang bahwa dia orang pertama yang dipakai Tuhan untuk memberitakan keselamatan bagi bangsa yang lain itu ini. Berhubungan dengan Cornelius. Tapi lihat mujizat itu dimulai kapan? 4 hari yang lalu, ini kata Cornelius ya, kira-kira pada waktu yang sama. Artinya waktu mereka berkumpul itu pada jam sembahyang. Waktu Petrus sedang khotbah ini. Ya. Pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam berapa Bapak Ibu? Jam berapa? Jelas gak? Clear gak jamnya itu? Kira-kira jam 3. Jam 3 lewat 1, jam 3 lewat 2, lewat 10 mungkin. Tapi kira-kira jam 3, jam sembahyang ditetapkan Tuhan sejak Musa di padang gurun. Dilakukan lagi oleh Daud dan seterusnya. Jam 3 petang, sebagaimana biasa, saya sedang berdoa di rumah. Cornelius bukan anak Tuhan loh. Dia perwira Roma. Tapi dia mengikuti ibadah orang Yahudi. Ibadah orang Yahudi setiap hari jam 3 petang mereka berdoa. Tuh. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan dia berkata, Cornelius, lihat doamu. Malaikat ini bawa perkataan Tuhan. Tuhan berbicara pada jam sembahyang yang kudus. Secara spesifik. Pada jam lain juga Tuhan bicara. Tapi saya percaya kalau kita memperhatikan ini, itu lebih clear Bapak Ibu. Doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Apa yang Cornelius lakukan ini? Dia sembahyang. Di jam sembahyang ditetapkan oleh Tuhan. Kira-kira jam 3 petang. Dia mempersembahkan doa sebagai korban. Tuhan utus malaikatnya untuk bawa berita mujizat.
Hari itu mereka semua diselamatkan. Amin. Kenapa? Karena terjadi mujizat pada jam sembahyang. Satu lagi, saya pingin kita, kalau kita belajar keempat Injil ini yang ditulis Bapak Ibu. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Sampai jam 3. Kira-kira jam berapa Bapak Ibu? Sekali lagi, kira-kira jam berapa? Jam 3. Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kegelapan menutupi bumi 3 jam. Kira-kira 3 jam lamanya. Kira-kira jam 3 berteriaklah Yesus sebelum mengembuskan nafas terakhir. Ujungnya dia berkata begini, sudah selesai. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia mati sebagai anak domba Allah. Yang tidak bercacat, tidak bercela, yang kudus. Menjadi korban. Menjadi anak domba yang dipersembahkan. Pertanyaannya, jam berapa dipersembahkannya Bapak Ibu? Ya, itu dia. Kenapa Yesus mati jam 3? Pernah enggak kita pikirkan itu? Loh, ini perkara bukan perkara biasa Bapak Ibu. Ini kebenaran. Saya belajar ini. Dan saya melakukan ini Bapak Ibu. Memang gak mudah melakukan untuk korban petang tuh gak mudah. Korban pagi kita gampang Bapak Ibu. Tapi korban petang perlu perjuangan. Tapi lihat mujizat-mujizat yang saya tunjukkan ini terjadi pada waktu mempersembahkan korban petang. Kira-kira jam 3. Yesus menyerahkan nyawanya sebagai anak domba Allah. Kenapa? Karena Yesus adalah imam besar. Ketetapan dari semula bahwa setiap pagi dan petang seorang imam besar harus mempersembahkan korban, anak domba dan ukupan. 2 yang dipersembahkan ini, anak domba dan ukupan. Ukupan bicara tentang doa. Kalau kita baca kitab Wahyu, doa orang kudus. Lihat apa yang dipersembahkan oleh Yesus pada menjelang jam 3 ini. Pada jam 3 ini. Yang pertama, diri dia sebagai anak domba. Yang tidak bercacat bercela 1 kali untuk selama-lamanya. Lalu yang kedua yang dipersembahkan adalah ukupan yang kudus. Doa di atas kayu salib. Yesus berdoa untuk manusia. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Yesus berdoa untuk kita semua. Dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di atas kayu salib, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai anak domba yang kudus. Mempersembahkan darahnya yang kudus. Dan dia mempersembahkan ukupan yang kudus. Doa-doa yang dinaikkan. Saya tanya lagi, jam berapa Bapak Ibu? Bilang sama kiri kanan beberapa orang, jam 3. Jam 3. Pada jam sembahyang yang kudus. Pada jam waktu mempersembahkan korban petang. Saya rasa kita gak usah berbantah lagi untuk jam 3 ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena Yesus melakukannya Bapak Ibu. Kita selesai di situ udah. Saya percaya gini, kalau kita taat, mujizat akan terjadi. Cornelius datang, dia tidak bawa anak domba. Kenapa? Karena Yesus sudah mati. Dengan darah Yesus, kita semua punya keberanian untuk masuk.
Tapi yang kedua yang dia bawa juga adalah doa. Tadi dikatakan malaikat itu bilang, doamu didengar. Mujizat terjadi, keselamatan bagi dia dan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Yesus mempersembahkan dirinya sebagai anak domba yang tak bercacat dan bercela. Satu kali untuk selamanya. Ukupan yang kudus, doa dan permohonan untuk semua orang kudus. Untuk dunia yang dikasihinya. Kisah 15, Yakobus mengingatkan bahwa keselamatan bangsa-bangsa lain. Di luar Yahudi berhubungan dengan pemulihan pondok Daud. Pemulihan pondok Daud bukan pemulihan pujian penyembahan Bapak Ibu, bukan. No. Ya, gereja berlomba-lomba dengan pujian penyembahnya, bukan itu yang inti, bukan. Kenapa? Karena itu hanya pengiring untuk imam mempersembahkan korban. Saya setuju bahwa kita harus memperbaiki semua pujian penyembahan kita. Musik kita, lagu-lagu kita harus perbaiki dengan baik semuanya. Iya, semakin baik, saya percaya semakin berkenan. Tapi semuanya itu tidak akan ada artinya kalau kita secara pribadi nggak beribadah, amin. Tapi kalau kita sebagai imam, apapun itu, kita beribadah, memperhatikan jam-jam ibadah kita, jam-jam sembahyang kita. Lalu kita persembahkan pujian, mujizat besar pasti terjadi. Cornelius, seisi rumah tangganya, sahabat-sahabatnya diselamatkan. Jadi pemulihan pondok Daud, pemulihan ibadah. Mempersembahkan korban, yaitu darah Yesus. Dan ukupan, doa disertai puji-pujian. Pada jam-jam sembahyang yang ditetapkan Tuhan. Untuk selama-lamanya. Turun-temurun, kita mengajarkan anak-anak kita juga. Yesus katakan amin. Saya percaya keluarga kita penuh dengan mujizat. Amin. Semua sudah korban pagi. Tapi saya memberikan kebenaran firman Tuhan, tergantung kita masing-masing. Bapak Ibu, saya belajar untuk melakukan ini dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Doa di jam 3 petang itu tidak mudah. Karena kita lagi bekerja, kita lagi sibuk, bla bla bla. Ya. Tapi saya mengajarkan istri saya dan anak saya. Jam 3 saya ambil gitar dan saya mulai nyembah kalau di rumah. Kalau di kantor, seperti kemarin saya di kantor hari Selasa, jam 3 saya berdoa sendiri di sana. Tapi saya ingin ajak teman-teman, beberapa orang teman untuk memperhatikan jam sembahyang ini secara kolektif di gereja. Kenapa? Karena saya percaya apa yang Cornelius alami, apa yang Petrus Yohanes alami, pasti akan terjadi pada kita. Gereja dipulihkan, Tuhan datang untuk kedua kalinya. Yesus katakan amin. Kalau kita taat, berkat keselamatan akan datang sama kita. Berkat pemulihan akan datang sama kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya harapkan ini menjadi kebenaran bagi kita. Lakukan sendiri, lakukan masing-masing. Mujizat pasti terjadi. Keselamatan pasti terjadi untuk kita, untuk saudara kita, untuk keluarga kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba.
yang kau sampaikan untuk kami boleh memahami, mengerti, dan kami mau taat melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk buat pemirsa Tuhan. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami atas nama gereja mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Joni. Tuhan Yesus memberkati. Jutaan jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, sementara kita akhir ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Pergilah, pulanglah, dan jadilah saksi-saksi Kristus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang ada dan manis menyertai setiap kita semua, mulai daripada pagi hari yang indah ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.